Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk anak-anakku kelas 10 MIPA. Mari kita lanjut untuk pembahasan mengenai prosedur keselamatan kerja di laboratorium, masih di bab 1. Keselamatan bekerja di dalam sebuah laboratorium merupakan salah satu aspek yang patut untuk diperhatikan. Begitu pula dengan bekerja di laboratorium. Juga memerlukan rambu-rambu sehingga selama dalam perjalanan dapat sampai tujuan dengan selamat. Kenapa harus ada prosedur keselamatan kerja? Penting sekali untuk adanya panduan ini agar meminimalkan kecelakaan di laboratorium. Para pekerja laboratorium harus mengetahui sumber-sumber bahaya, simbol tanda bahaya, teknik penggunaan alat-alat laboratorium, dan teknik penggunaan peralatan keselamatan kerja. Laboratorium yang baik juga harus mempunyai peralatan keselamatan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan laboratorium tersebut. Berikut adalah prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Kalau yang ini laboratorium yang sudah sangat canggih sekali ya. Kalau di sekolah biasanya masih bentuk meja, terus kursi, papan tulis, meja demonstrasi, meja praktikum, tempat cuci untuk alat-alat laboratorium, dan sebagainya. Umum maksudnya, kalau ini kan sudah sangat luas, sudah sangat canggih sekali. Biasanya ada di universitas. Masuk ke ruangan laboratorium. Ruangan laboratorium yang memenuhi standar adalah salah satu faktor untuk menghindari kecelakaan kerja. Bayangkan kalau ruang laboratorium itu sempit, berdesak-desakan. Itu menyulitkan para praktikum untuk melakukan praktikum. Menyulitkan praktikan dalam melakukan praktikum. Karena bisa jadi ketika berdesak-desakan itu akan menimbulkan bahaya. Contoh sedang praktikum bahan kimia yang itu ketika jatuh mudah meledak, mudah terbakar. Nah, ketika jatuh karena berdesak-desakan itu malah membahayakan. Makanya ruangan laboratorium itu harus luas. Bisa menampung 20 sampai 25 anak atau orang untuk melakukan praktikum tanpa berdesak-desakan. Syarat tersebut meliputi kondisi ruangan yang memiliki sistem ventilasi dan jalur evakuasi yang baik. Susunan ruangan harus ditata dengan rapi. Penempatannya seperti penempatan bahan kimia atau peralatan percobaan itu harus dibedakan. Biasanya ada yang bahan kimia dimasukkan ke dalam lemari, ada yang memang ditaruh di tempat yang khusus asam basa. Kenapa harus seperti itu? Agar mudah dicari, agar bahan kimia atau peralatan yang ada itu awet. Dan bila perlu diberikan denah dan panduan penempatan. Sangat penting sekali nih harus ada denah biar ketika anak yang baru pertama kali masuk tidak kebingungan ketika masuk ke dalam lab IPA atau laboratorium. Alat keselamatan kerja harus selalu tersedia, terutama kotak P3K. Jaga-jaga kalau terjadi kecelakaan. Dan alat pemadam api harus diletakkan di posisi yang mudah dijangkau. Siapkan nomor telepon penting seperti pemadam kebakaran dan petugas medis supaya saat terjadi kecelakaan yang cukup parah dapat ditangani dengan segera. Sediakan juga lembaran tentang cara penggunaan alat pemadam api dan tata tertib laboratorium. Sebelum masuk ke laboratorium, biasanya anak-anak dikasih
Tata tertib dulu dibacakan atau diinformasikan secara langsung oleh guru. Tata tertib keselamatan kerja wajib dipahami, dimengerti oleh para siswa. Pertama, dilarang mengambil atau membawa keluar alat-alat serta bahan dalam laboratorium tanpa izin. Kalau sesuai izin sih nggak apa-apa, tapi kalau dibawa dimasukkan ke dalam tas itu beda cerita. Gunakan alat dan bahan sesuai dengan petunjuk praktikum. Mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya di mana saja. Pakailah jas laboratorium saat bekerja di laboratorium. Usahakan untuk tidak sendirian di ruang lab, supaya bila terjadi kecelakaan dapat dibantu dengan segera. Jika terjadi kerusakan atau kecelakaan, sebaiknya segera melaporkan ke petugas laboratorium. Harus mengetahui cara pemakaian alat darurat. Tidak asal pakai, tapi harus mengetahui benar itu. Berhati-hatilah bila bekerja dengan asam kuat, regen korosif, regen-regen yang volatil dan mudah terbakar. Ketika tidak tahu malah sembarangan untuk diambil malah membahayakan. Setiap pekerja di laboratorium harus mengetahui cara memberi pertolongan pertama pada kecelakaan. Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan bermain-main di dalam ruangan ataupun berlarian, karena takutnya adalah mengenai suatu bahan kimia dan itu bisa membuat kerusuhan atau kecelakaan. Lakukan latihan keselamatan kerja secara periodik. Dilarang merokok, makan, minum di laboratorium karena itu takutnya adalah makanan atau minuman itu tercampur dengan bahan kimia yang berbahaya ketika masuk ke tubuh, mengakibatkan mengakibatkan tubuh itu jadi terganggu. Jadi hindari makan minum di dalam lab. Sekian untuk part 1 tentang prosedur keselamatan kerja. Untuk selanjutnya, cek video berikutnya.